Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian harian kelas 3, tema 3, subtema yang keempat. Oke, kita langsung ke soalnya. Nomor 1. Dengan keberagaman yang ada di Indonesia, agar tetap bersatu, semua warga harus mempunyai sikap apakah mencela, menghormati, mengejek, atau berselisih? Ya, pinter ya, menghormati. Nah, ini sangat mudah sekali ya. Nomor 2, sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan gambar. Nah, di sini ada Pancasila ya. Jadi sila pertama itu lambangnya bintang, kedua itu rantai emas, ketiga itu pohon beringin, keempat itu kepala banteng, kelima itu padi dan kapas. Nah, berarti sila ketiga itu dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, seperti itu. Mudah ya. Nomor 3, apabila masyarakat mempunyai sikap bersatu, maka akan tercipta situasi. Nah, berarti kalau kita bersatu, maka akan tercipta situasi yang B, rukun dan damai ya. Nomor 4, contoh aktivitas bersatu dalam masyarakat adalah apakah membuang sampah sembarangan, merusak akomodasi umum, menciptakan onar? Ya, pintar ya. Yang D, membangun pos kamling ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, di sini ada teks ya. Kakak akan bantu untuk membacakannya terlebih dahulu. Garam dihasilkan dari air laut di pinggir pantai. Petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirimkan ke daerah-daerah. Pertanyaannya adalah, bahan dasar pembuat garam adalah? Nah, maka di sini ada jawabannya ya. Garam dihasilkan dari air laut. Maka kita checklist yang B. Nah, untuk soal yang ada teksnya memang kita harus mau ya meluangkan waktu untuk membaca. Jadi tidak boleh malas ya. Karena memang jawabannya pasti ada di teksnya. Sekarang nomor 6, contoh daerah penghasil garam di Indonesia. Nah, di sini ada jawabannya. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Nah, maka jawabannya adalah Pulau Sulawesi, berarti C. Nomor 7, proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah? Ya, pinter ya. Di sini ada jawabannya. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap. Nah, berarti di sini menguap. Nah, A berarti ya jawabannya ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Pernyataan yang benar adalah apakah A, B, atau C? Iya, pintar ya. Yang A, air menguap karena terkena sinar matahari. Soalnya kalau yang B, agar garam yang dihasilkan bersih, air laut harus ditambahkan setiap hari. Nah, kurang tepat ya. Yang C, agar kualitasnya bagus, garam harus dipanen saat musim penghujan. Nah, ini juga salah. Maka yang betul itu adalah yang A. Sekarang nomor 9, waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah, nah kita di sini ada jawabannya. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir. Jadi kita tulis 210 hari setelah musim kemarau berakhir.
Nomor 10, salah satu akibat dari pemanasan global adalah, nah apa jawabannya? Ya, pintar ya. Mencairnya es di kutub ya, mencairnya es di kutub. Sekarang nomor 11, pemanasan global atau global warming adalah kondisi suhu bumi yang meningkat yang disebabkan. Nah, jadi perlu kamu tahu, global warming itu maksudnya adalah efek rumah kaca ya. Ketika muncul polusi yang sangat besar di bumi, maka bumi itu seolah-olah seperti rumah kaca. Nah, cahaya matahari yang masuk ke bumi, dia dapat masuk ke bumi tetapi susah keluar dari bumi. Sehingga apa efeknya? Efeknya adalah bumi semakin hari menjadi semakin panas. Nah, maka polusi udara itu memang harus ditekan ya, jangan terlalu banyak. Karena kalau terbanyak, itu akan mengakibatkan efek rumah kaca tadi. Cahaya matahari yang masuk ke bumi akan sulit keluar, sehingga mengakibatkan bumi menjadi semakin hangat. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 12, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Nah, karena 1 jam itu adalah 90 menit, maka kita tinggal mengalihkan saja 60 menit dikali 2. 2 dikali 0 berarti 0, 2 dikali 6 berarti 12, maka hasilnya adalah 120 menit. Gampang ya? Nomor 13, untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 95 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, berarti karena 1 jam itu kan 60 menit. Nah, ini kan yang diperlukannya itu kan 95 menit, maka kita tinggal mengurangi saja 95, kita kurangi 60. 5 dikurangi 0 hasilnya adalah 5, 9 dikurangi 6 hasilnya 35. Nah, berarti waktu yang diperlukan dalam satuan jamnya itu adalah 1 jam 35 menit. Nah, sisa dari yang mana? Sisa 95 dikurangi 60. Kan 1 jam itu kan 60 menit, ya. Udah ya, gampang ya. Kita lanjutkan soal nomor 14. Setelah memanen garam, petani membawa hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 45 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Kan 1 jam itu 60 menit ya. Berarti kan jawabannya adalah 60 ditambah 45. Nah, 45 menit kan? Kalau 1 jam 60 menit, berarti 60 tambah 45. Maka kita tinggal tambahkan saja 60 ditambah 45. 0 ditambah 5 hasilnya 5, 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10, maka hasilnya adalah 105. Berarti kita tulis 105 menit. Oke, sekarang kita masuk ke soal 15. Ubah satuan menit menjadi jam. Nah, 60 menit kan berarti 1 jam. 120 menit berapa jam? Nah, 120 kalau kita bagi 60, maka hasilnya adalah 2. Kan 60 itu kan 1 jam ya. 60 menit itu kan 1 jam. Berarti kalau 120, berarti kan kelipatan dari 60. Berarti 2 jam. Nah, kalau 180 itu kan dibagi 60 itu kan jadi 3, berarti 3 jam. Nah, kalau 300, kan 300 itu kalau kita bagi 60, berarti hasilnya adalah 5 jam. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal membagi saja dengan 60, karena 1 jam itu adalah 60 menit. Sekarang kita masuk ke nomor 16. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 2 jam 45 menit. Pada malam hari selama 5 jam 35 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Nah, berarti 2 jam 45 menit ditambah 5 jam 37 menit kan? Nah, kita tambahkan dulu yang jamnya. 2 jam ditambah 5 jam berarti 7 jam ditambah 45 menit ditambah 37 menit. Nah, kita tambahkan yang menitnya. 45 ditambah 37. 5 ditambah 7 hasilnya adalah 12.
Simpan 2 di bawah, 1 simpan di atas. 1 ditambah 4 berarti 5. 5 ditambah 3 berarti 8. Berarti 82 menit. Berarti hasilnya adalah 1 jam 82 menit. Nah, di sini 82 itu kan lebih dari 60 menit ya. Karena tidak ada ya yang namanya 82 menit. Maka kita harus menguranginya dulu dengan 60 menit. Nah, maka 82 ini kita kurangi 60. 2 dikurangi 0 kan hasilnya 2. 8 dikurangi 6 hasilnya 2. Nah, berarti 7 jam ditambah 1 jam yang sisa dari 82 menit tadi. Ditambah 22 menit. Nah, seperti ini. Maka hasilnya adalah 8 jam 22 menit. Nah, seperti ini. Mudah ya, gampang ya. Sekarang nomor 17. Alat yang digunakan untuk memotong karton adalah, nah, kalau alat pemotong ya pastinya gunting ya, berarti jawabannya adalah A. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 18. Cara membuat kapal-kapalan dari kertas adalah, apakah menggunting, melipat, mengelem, atau memotong? Ya, pintar ya, melipat ya. Nomor 19, jenis pekerjaan merekatkan atau menyambung dengan menggunakan jarum dan benang disebut, ya pintarnya, menjahit. Sekarang nomor 20, amatilah gambar di bawah ini. Gambar di atas termasuk dalam kategori seni melipat kertas, atau kita biasa menyebutnya sebagai origami. Mudah ya, gampang ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih karena sudah mau menyimak. Assalamualaikum.